106,3 FM di radio anak muda masa. Halo, balik lagi sama kita di 169,3 FM Z Radio. Balik lagi sama aku di sini ada Rifki dan aku Chandra. Oke, dan kita bakal nemenin kalian selama apa nih Mas Chan? Selama 1 tahun, 1 abad? Gak mungkin kelamaan. Ya udah beberapa segmen aja kali ya. Oke, di segmen apa nih Mas Chan sekarang kita? Mumpung sekarang lagi rame-ramanya olahraga, bola, bulu tangkis, voli, lagi rame-ramenya banget ya sekarang ya. Apalagi lah dari kenyataan itu. Itu lagi rame-ramenya. Belum apa-apa nih Mas Chan udah galau-galau aja nih. Lagi kenapa nih Mas Chan? Kira-kira nih? Nggak apa-apa, cuman karena sekarang lagi musim-musimnya sporty aja, jadi pengen ikutan aja. Karena itu kan jadi salah satu cabang olahraga. Lari biar masalahnya hilang gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti kita sekarang masuk di sesi cerita sang juara. Juara apa ya kira-kira? Apa ya? Ini kayak bakal seru banget karena kita bakal ngumpas pribadi dan kegiatan dari si atlet ini loh. Berarti ada atlet? Ada atlet, nanti kita bakal mengundang atlet yang berprestasi ya, cukup membanggakan di Indonesia lah. Atlet apa kira-kira Ki? Ntar aja kita kepo nih. Kamu emang kepoan nih Mas Chan. Aku kan posesif, gimana sih? Udah nanti aja Mas Chan tahu sendiri. Tapi sebelum itu kita bakal ngasih rekomendasi lagu nih buat teman-teman yang lagi olahraga dan mungkin lagi di jalan gitu buat ngedenger, dan buat teman-teman kaula muda yang lagi ngedengerin radio sekarang kita ada rekomendasi lagu yang ngebikin kalian semangat itu menjalani hari. Ais, mantap sekali Mas Chan. Iya, ayo udah. Tanpa basa-basi langsung aja nggak sih Mas Chan? Langsung. Cek. Yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're pouring a heart, we'll end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Yeah. Well, let me think, what should I do? So many eager young bunnies that I'd like to pursue. Now even though they're eating out the palm of my hand, there's only one carrot and they all gotta share it. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're pouring a heart, we'll end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yup. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you scared, you better run. You better run. You better run. You better run. You better run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're pouring a heart, we'll end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby.
And I forget just what it is. Yeah, yes, it makes me smile. I found it hard. It's hard to find a will. Whatever, never उससे तो वैसे गुड नाइट ना हुआ। Oke, gimana nih teman-teman, seru nggak sih? Enak nggak sih lagunya? Harusnya sih enak ya, relate kayak. Rekomendasi kita mah nggak pernah gagal Nggak nggak sih? pernah sih. Gila asik banget kan kita. Enggak sih ya? Nggak juga. Enggak juga. Oke nih Mas Chan, kita udah datang siapa nih? Siapa ya ini? Siapa nih? Halo, halo. Halo. Widih. Boleh kali kenalan. Dari suaranya udah kayak Aduh. ototku sangat besar kawan. Otot-otot manja ya. Oke, halo Mas. Siapa namanya Mas? Halo teman-teman J Radio. Perkenalkan saya Dimas Prakoso. Selamat sore Kang Ripki dan Kang Chan. Sore juga. Sore. Iya. Halo Mas Dimas. Mas Dimas gimana nih kabarnya? Sehat gak? Alhamdulillah sehat Kang Ripki. Oke. Kesibukannya sekarang ngapain sih? Kesibukannya selain kuliah ya, kalau di luar kuliah ya itu menjalankan aktivitas atlet lah ya. Atlet Mas Chan. Atlet. Gila. Gila gak sih? Masa atlet kesini ya? Emang Iya. gak sibuk? Gak sibuk emang. Ya demi Z Radio, demi teman-teman Z Radio. Saya gila nggak sih, menyempatkan gila nggak waktu di selang-sela waktu saya untuk menyapa teman-teman sekalian. Ternyata bukan jago badminton doang Ki. Jago Komunikasinya penjilat juga. Aduh, bisa aja nih Kang Chandra nih. Oke Mas Chan. Ini gimana nih? Kita udah kedatangan tamu atlet nih. Kira-kira apa sih pertanyaan yang cocok nih kalau misalnya ada atlet datang ke sini? Apa ya? Mungkin lebih ke karena sekarang lagi happening ya, sporty di kalangan anak muda gitu. Iya. Bisa diceritain nggak Mas tentang apa ya? Gimana gitu awal mula bisa tertarik di apa ya? Di atlet mungkin ya. ini. Di atlet. Awal mula bisa terjun ke dunia atlet ya, terutamanya di atlet bulu tangkis ya yang saya tekuni. Awalnya itu karena sebenarnya kedua orang tua saya itu atlet juga, Kang Chan, Kang Ripki. emang bawaan dari keluarga gitu ya Mas? Sebelum dari orang tua juga dari kakek juga sebenarnya atlet, cuma bidangnya di sepak bola. Dulunya pemain ini Persi Bandung, kakek. Haji Umuh. Bukan. Aku Ini kelas coach Kata nunggu coach sandwich. Bojan Hodak tuh kakek saya tuh. Nah, jadi awalnya tuh dari kakek, terus turun papa saya juga atlet basket, ibu saya juga atlet voli, tetapi beda nih yang diturunkan kepada saya. Pada saat itu awal mulanya bisa terjun tuh ada kegiatan di suatu daerah lah ya, ada kegiatan badminton. Nah, dari situ mungkin orang tua saya tertarik untuk memasukkan saya ke suatu klub. Pada saat itu pada saat umur 6 tahun, pas masuk kelas 1 SD banget tuh, Kang Ripki gitu. Terus dari situ setelah masuk ke suatu klub dari kelas 1, awalnya saya belum tertarik, tetapi setelah menjalankan, alhamdulillah gitu, dengan
senang hati, saya nyaman juga di lapangan badminton, Oh. di gor gitu. Jadi ya sampai saat inilah masih di bidang badminton itu masih aktif saya. Gitu Kang Chandra, Kang Ripki. Jadi itu sebuah hal yang memotivasi, salah satu hal yang memotivasi Iya Mas betul, Dimas gitu yang ya, menarik diri saya untuk mau terjun di dunia olahraga gitu. Tuh. Terutama badminton. Batur mah ningali lapangan teh termotivasi. Kalau kita tapi gini Ki, dari penjelasan barusan kita dapat pembelajaran baru tahu. Apa tuh? Ternyata nggak cuman PNS doang yang emang turun temurun, ternyata atlet juga. Gila. Berat. CPNS malu. Tapi saya sebelumnya mau nanya dulu nih, Apa nih? Kang Ripi, Kang Chandra juga suka olahraga kelihatannya ya? Suka. Suka ya? Makanya ini nggak kelihatan. Wah, badannya kelihatannya seger banget. atlet tinju ini. Wah, kemarin yang hari ini lawan Mike Tyson. Aku. Chandra, Kang Bukan, Chandra. itu maksudnya Anda. Parotong awak kemarin. Siap. Oke nih, ngebahas tentang tadi tentang apa yang ngebahas tentang Mas Dimas dan Mas Dimas bisa main bulu tangkis, yang motivasi Mas Dimas tuh salah satunya si lapangan itu. Ada nggak sih sosok orang yang jadi idola Mas Dimas sendiri dalam bulu tangkis? Untuk idola sih awalnya sih cuma satu ya, saya melihat pas setelah mengikuti latihan, dan dari situ kan sama pelatih saya dikasih tahu pemain-pemain yang bagus sebagai contoh saya bermain. Dari situ saya awalnya itu saya melihat satu idola yaitu di tunggal putra, yaitu Taufik Hidayat. Kang Ripi, Kang Chandra tahu. Topik Tahu. Hidayat tetangga orang Dosen? Dosen? Pak, eta mah Pak Topik, beda topik. Jadi awalnya tuh dari situ idola pertama kali saya melihat permainan Taufik Hidayat yang sangat rapi, permainannya juga tenang, apalagi backhandnya itu wah sangat luar biasa. Saya dari situ sangat mengikuti dan Suka termotivasi. Ya dari situ melihat permainannya yang sangat tenang gitu, Kang Chan, Kang Ripki. Di situ juga saya latihan menjadi sangat semangat setelah melihat idola Taufik Hidayat itu. Tapi setelah berselangnya waktu beberapa tahun, dari situ saya tahu bahwa tidak Taufik Hidayat saja yang Jago. yang menjadi panutan saya, terutama di Indonesia gitu. Masih ada Sony Dwi Kuncoro pada saat Sony. itu. Terus ada juga Lim Swee King kalau di luar negeri kan. Jadi untuk idola sih gak bisa terbilang 1-2, banyak lah idola-idola saya. Oke. Ngomongin idola, udah pernah ketemu sama orang-orang yang mungkin barusan disebut kayak ada Taufik Taufik Hidayat, Hidayat, Lim, Kocul. Lim Swee King. Sama yang Udah pernah tadi. ketemu? Kalau untuk Taufik Hidayat malah saya udah pernah main bareng Taufik Hidayat pada saat itu. Kangen gak sama Nah, Taufik kangen Hidayat? Taufik Hidayat yang badminton apa tetangga Kang Ripki nih? Badminton. Kangen gak? Kangen bermain barengnya. Oke, gitu. kita Nah, sekarang itu. sebenarnya kita ada kejutan nih. buat Kejutan, Mas Dimas. biasa. Kita panggilkan. Cucuan. Belum siap kan? Belum siap. Wah, ini asli ada Taufik Hidayat ini asli. Jokes acara TV ini biasa. Biasa. Oke. Tapi ngomongin kayak barusan gitu ya. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang mungkin itu tuh Ngeganggu apa ya? karirnya Ngeganggu Mas gitu ya. gitu, sebagai pemain bulu tangkis gitu. Hambatan mungkin yang pertama hambatan dalam berlatih gitu ya. Hambatan dalam berlatih yang pertama pada saat usia dini terutamanya melihat sekitaran anak-anak di sekitaran rumah saya itu pada saat itu setelah pulang sekolah tuh mereka main. Tapi di sini saya harus berlatih gitu. Itu yang membuat hambatan yang dimana saya harus bisa menjaga agar saya mau tetap berlatih, tidak tertarik dengan hal-hal lain gitu. Kalau hambatan yang lainnya mungkin pada saat menginjak dewasa tuh pada saat Takut tambah dewasa. pada saat SMA tuh Kang Ripki tuh setelah mengenal
apa ya? Dunia Kenal-kenal lingkungan rada badass lingkungan. gitu ya. Nah, itu. Hus Bastan hus. Lingkungan terutama lingkungan percintaan gitu ya. Aduh. Ternyata di balik atlet yang hebat ada hati yang rapuh. Boleh kuat. Boleh kuat. Hati enggak deh. Di sisi lain hambatan dalam berlatih dalam lapangan gitu, tapi ada juga hambatan dari luarnya, yaitu pada saat yang paling membuat saya malas latihan itu yaitu pada saat SMA setelah mengenal Pacaran. Cinta. Nah, cinta, pacaran gitu. Jadi terlalu menyibukkan diri dengan apa ya? Kegiatan yang tidak perlu gitu. Nah, iya, jadi mengabaikan latihan lah. Tetapi di situ juga saya berpikirkan pengorbanan orang tua dari awalnya, dari kecilnya udah keluar uang banyak. Soalnya badminton juga bukan olahraga yang murah, Kang Ripi, Kang Chandra. Iya. Lumayan ya. Dari mulai raket, kan kita harus beli raket sendiri, beli sepatu sendiri, Kos kaki. kos kaki juga, Raket kan. nyamuk. Raket nyamuk ya. Kudu atuh raket nyamuk Oh, beda. makasih. Sama nakol. Sorry. Kayak barangkali kan di gor banyak nyamuk. Kita gak ada yang tahu. Tak nanti 2 kali nih. Tak. Listriknya ini. Ayo lanjut gimana Kang? Oke, jadi emang pasti ada aja kali ya hal-hal yang Banyak. nyusahin, dan bukan nyusahin juga sih, kayak ngehambat gitu. Tapi Ya. dengan semangatnya Mas Dimas terus jalan gitu, Jalan. melakukan apa yang Mas Dimas pengenin gitu. Betul, Dan akhirnya betul. sampai sekarang Mas Dimas Bisa berkembang lah. dengan sangat pesat gitu. Iya, jadi intinya banyaklah dari internal maupun eksternal hambatannya pasti ada. Gitu. Ya, ini Nih, buat teman-teman kaula muda dan teman-teman pendengar di luar sana, kita ada beberapa musik lagi nih buat nyemangatin hari kalian. Mas Dimas ada lagu? Lagu apa tuh? Apa nih? Kita setelin lagu Mas Dimas. Kira-kira Mas Dimas pengen Mas lagu Dimas apa cocoknya nih? apa ya? Coba di Yang semangat sporty. Iya, betul ya, Gitu. sporty yang bisa menyemangat di Menyemangati pendengar kita hari ini gitu. Apa nih Mas Dims? lagu apa ya? Pia Palen. Jangan. Oh, jangan. Ini adalah bendera aja, coklat. Coklat. Yang judulnya bendera itu, Manis. biar semangatnya selalu berkibar gitu. Oke, ini buat teman-teman nih dengerin lagu dari requestannya Mas Dimas buat teman-teman dan kita semua di sini yang mendengarkan. Cekidot. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba ku menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba ku melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu
खुद से तो वैसे गुड नाइट आउट खुद से तो वैसे गुड नाइट आउट Kembali lagi bersama kita di Cerita Sang Juara. Masih bareng aku Chandra dan Ripki. Halo. Ditemani sama siapa? Mas Dimas. Iya, sang pebulu tangkis kita nih. Iya. Nih ngomongin tentang lagu yang tadi nih Mas Dims. Kayaknya lagunya Mas Dims gak tuh? Mas Dims. Udah kerap banget nih gue kira lihat-lihat. CS berat jauh tiba heula ti TK kene geus TK. main bulu tangkis. Tapi tahu nggak kenapa saya pengen lagu Coklat Bendera itu? Kenapa tuh Mas Dim? Karena di setiap pertandingan itu sebelum dimulainya pertandingan tuh panitia suka memakai lagu itu sebagai bentuk penyemangat mungkin ya bagi Bakar para semangat gitu ya. pesertanya. Nah itulah alasannya kenapa saya memilih lagu Coklat yang berjudul Bendera. Dari Tuh. kebiasaan. Berarti teman-teman nih udah dengerin lagu ini juga pasti kayak Semangat. Wah, semangat pisan sekaduruk ya aing, sekaduruk cenah. Untungnya, bukan ya? Bukan. Lo kumaha laguna gitu. Poho deh. Oke, kita langsung ke tanya jawab aja nggak sih, Mas? Soalnya banyak juga nih teman-teman yang udah ngirimin pertanyaannya ke kita nih buat Mas Dimas hari ini. Ya. Salah satunya ada di ini dari Iqbal nanya nih. Apa sih momen paling berkesan yang pernah dialamin sama Mas Chan waktu Mas Dims tanding? dong. Mas Dims dong. Aku kan bukan Mas atlet. Chan wae, Mas Chan soalnya di otak aku teh olahraga wae gitu. Dan kita baper. Momen paling berkesan yang pernah Mas Dim alami saat bertanding dan kompetisi itu apa sih Mas? Boleh nggak sih diceritain ke kita? Boleh. Momen paling berkesan pada saat bertanding ya atau berkompetisi ya. Sebenarnya banyak di setiap pertandingan, di setiap kompetisi itu pasti ada hal-hal yang mungkin menarik ataupun bisa dibilang buruk lah bagi saya gitu. Mungkin yang paling berkesan itu salah satunya pada saat saya umur 9 tahun pada saat mengikuti suatu pertandingan atau kompetisi di Cirebon. Kalau nggak salah nama pertandingan Sumber Tangkas Cirebon. Disitulah saya awal menjuarai tunggal putra di tingkat nasional. Itu yang paling berkesan. Umur 9 tahun. Kita ngapain ya? 9 tahun menuju bobo sih kan. Kayak kita masih petak umpet ya. Kompet kene. Main badminton paling di lapang yang anginnya itu nyebelin itu loh. Main layangan kayak gini. Layangan angin gede ya Allah. Dari umur 9 udah berprestasi Ki. Bayangin tingkat nasional. Kita Mungkin- masih ngedengerin KPBS susun nasional. Tapi ini jadi semangat juga buat teman-teman Semangat, yang ya. masih mungkin Berprogres. masih berprogres, entah dia punya anak yang emang pengen ngedidik anaknya, ngebentuk anaknya sebagai atlet. Apalagi di khusus badminton. Iya, fokusnya misalnya fokus di badminton bisa tuh ikutin apa yang Mas Dimas udah lalui gitu. Nih kita ada pertanyaan kedua nih Mas Chan, dari siapa nih? Dari Sahira. Oke. Bisa ceritakan gak sih Mas tantangan terbesar yang pernah Mas Dimas hadapi selama mengejar gelar juara? Mungkin lebih ke tantangan mungkin ya. Oh, tantangan-tantangan yang pernah Mas lalui gitu. Nah, dari balik lagi ke pertanyaan tadi yang pertama itu nyambung sebenarnya. Tantangan terbesar saat mengejar gelar juara itu setelah saya mendapatkan juara di tingkat nasional itu, di situ saya naik menjadi ranking 2 nasional di kategori tunggal putra. Nah, untuk mengejar itu tuh sangat sulit kan, pastinya penuh pengorbanan juga, penuh ini juga tantangannya. Paling tantangan terbesar itu pada saat setelah menjuarai itu saya harus mempertahankan ranking saya di nasional dan juga mempertahankan performa saya. Itu tuh menjadi beban, menurut saya menjadi beban tersendiri pada diri saya gitu untuk mengejar gelar-gelar yang berikutnya. Karena kan mungkin istilahnya beda gitu ceritanya pas setelah kejuaraan itu, pada saat pertandingan selanjutnya tuh kayak
wah saya pertandingan kemarin juara nih, juara 1 nih, masa saya di pertandingan berikutnya kalah gitu. Itu kan bisa mengecewakan banyak orang, terutama orang tua saya juga. Jadi dan Pressure gitu. pelatih Pressure saya. banget gitu Iya. ya. Itu sih mungkin tantangan terbesarnya dalam mengejar gelar juara yang lainnya gitu ke depannya. Berarti tantangannya itu udah ada di diri sendiri. Diri Betul, sendiri. dari diri sendiri. Tantangan terbesar tuh dari diri sendiri. Kalau kitanya nggak bisa melawan pada diri sendiri, ya susah nantinya. Karena kalau misalnya kita menurun pun yang lain naik, yang kesorotnya malah orang lain juga kan gitu ya. Betul. Yo, ya ngerti. Kita next aja nih Mas Chan, ada pertanyaan dari Nadif nih. Bagaimana cara mempersiapkan diri nih baik secara fisik maupun mental sebelum pertandingan? Karena mungkin disclaimer dulu untuk mental kan tadi ada curhatan. Iya, ada Seberapa cerita. pengaruh Betul, mungkin betul, ya. Kamu yang nama kaula muda teh kan nuju Bucin habis. gemar-gemarnya bercinta Gemar gitu. sekali mengukis. lanjut. Oke. Jadi untuk mempersiapkan diri sih sebenarnya banyak hal ya, terutama di fisik juga, terutama di mental juga. Sebenarnya yang paling penting itu mental kitanya harus siap atau tidak. Kalau mental kita siap, pasti kemampuan dan performa kita juga keluar gitu. Kemampuannya pasti maksimal gitu. Terus yang kedua juga fisik itu penting. Karena walaupun kita mempunyai kemampuan, mempunyai teknik yang bagus, tetapi kita memiliki fisik yang jelek, itu sangat mempengaruhi pada saat pertandingan gitu. Istilahnya gini aja, fisik lawan kita tuh bagus gitu, sedangkan fisik kita jelek. Nah itu kan pasti menjadi kelemahan bagi kita. Nah pasti lawan juga melihat, oh ini dia fisiknya jelek, pasti kan mainnya juga dia pasti beda gitu. Menguntungkan lawan lah ya. Iya. Terus yang lainnya di luar itu juga kita juga harus siap dalam bertanding lah istilahnya, minta doa juga kan ke orang tua, ke ini juga. Terus bertanya nih ke pelatih, permainan bagaimana sih yang kita harus turunkan, karena kan di sisi lapangan pelatih yang melihat kita pada saat bermain gitu Kang Chan dan Kang Riki. Oke. Mungkin tadi kan udah jelaskan di tingkat nasional, di tingkat apa tadi? Wah, aing geus tingkat nasional mah Nasional mah geus daerah lewat pasti gitu. udah lewat lah ya lah. gitu ya. Iya. Tapi kayak apa ya, ambisi tersendiri dari diri sendiri. Apa sih yang dikejar, prestasi apa mungkin yang menurut Mas Dimas ini menjadi titik balik dari karir seorang atlet Dimas gitu. ya, atlet badminton dari seorang Dimas. Prestasi yang menjadi titik balik dalam karir saya mungkin apa ya, setelah saya bisa menjuarai pada saat itu selain yang di Cirebon tuh ada seleksi untuk pertandingan internasional pada saat itu, dan alhamdulillah saya terpilih gitu untuk berangkat ke Korea untuk mengikuti suatu turnamen di sana gitu. Untuk titik baliknya mungkin ya saya banyak dikenal, mungkin ya kenal banyak orang juga, bisa membanggakan kedua orang tua saya juga gitu mungkin Kang Kitan. Mungkin lebih ke apa ya, spesifiknya tuh lebih apa, nasional udah, internasional mungkin udah. Mungkin nanti ke depannya, oh ini deh yang jadi titik pencapaian karir mungkin ya, apakah itu dari SEA Games atau apa sih, Olimpiade mungkin ya, internasional. jadi apa gitu ya, target lah mungkin ya yang target, jadi betul. Mungkin kalau pada saat dulu pada saat sebelum saya kuliah itu banyak kalau target-target pencapaian yang ingin dicapai, seperti ingin terpilih mengikuti kejuaraan PON mewakili Jawa Barat. Nah itu yang belum saya tercapai. Tetapi untuk sekarang mungkin karena udah apa ya, udah latihannya udah berkurang, ya mungkin target untuk sekarang ya saya bisa memberikan apa ya, melatih lah di luar negeri gitu untuk mengamalkan lah ya, mengamalkan ilmu-ilmu saya gitu.
Gitu Kang Rifki. Oke. Ya ngedenger prestasi-prestasi yang udah dicapai, kayak titik baliknya apa nih dari perjuangan yang telah Mas Dimas lakuin Lalui. dari SD gitu. Kayak capek banget ya. Iya nggak Capek sih. Udah mungkin waktu tersita. Iya. Orang-orang kita masih minum susu KPBS, ini udah latihan. Capek bisa. Capek banget sih Nih kayak. kita punya ada beberapa lagu yang buat teman-teman yang lagi kecapean nih, buat bikin semangat lagi. Apalagi tema kita sekarang lagi sporty banget. Kita bakal ngasih beberapa lagu buat kalian, yaitu penyemangat. Biar nggak lama tanpa basa-basi. Aku mah tanpa basa-basi wae-nya. Tadi kayak basa-basi deh. Basa-basi wae. Ya udahlah tanpa banyak buacot gitu ya. Cekidot aja, ciki. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't
वैसे तो वैसे गुड नाइट अब 169,3 FM Z Radio masih sama kita di mana nih Mas Chan? Cerita sang juara. Iya, masih sama aku Rifki dan Chandra. ditemanin sama atlet ganteng kita. Iya. Siapa lagi? Mas Dimas. Iya. Halo, Gimana nih? halo. Masih pada semangat nggak nih teman-teman C Radio? Semangat dong. Ini yang lagi di jalan pun tiba-tiba pengen berhenti aja. Soalnya langsung kayak wah suara Mas Dimas. Mas Dimas sih Mas Keker. Dimas. Ih. Bisa aja Kang Oke, Chan. gimana nih teman-teman, lagunya enak gak? Enak dong, udah pasti ya. Iya dong, karena kita selalu update lagu-lagu yang emang seru dan asik. lagu-lagu yang asyik gitu ya. Semangat. Syahdu dan semangat gitu. Awal-awal menggelikan. Gak lupa juga nih, kita ada Mas Dimas dan kita bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan nih sama Mas Dimas. Masih banyak nih pertanyaan kita dari Masih teman-teman. Nah, salah satunya nih, kita langsung aja kali ya Mas Chan. Langsung aja. Nih, ada pertanyaan dari Mas Haikal. Apa hal paling Anda nikmati di luar aktivitas olahraga? Nih, apa nih Mas Dim? Orang-orang pada kepo nih. Apakah Mas Dim suka Main ayam? nyanyi, main ayam? Apa nih yang Mas Dim suka di luar aktivitas olahraga nih Mas Dim? Di luar aktivitas olahraga mungkin ya lebih seringnya emang sering olahraga ya, tetapi di luar aktivitas olahraga mungkin saya itu hobi kulineran, Kang Chan sama Kang Rifki. Makan-makan gitu ya. Makan. Gila. Jadi biasanya setelah olahraga kita langsung Mukbang. Nah, terutama saya pasti mencari kulineran karena kan habis olahraga lapar tuh. Pasti ya nyari kuliner, apalagi di Bandung juga kan banyak. Terus yang lainnya aktivitas saya juga suka main game. Game-game kayak Mobile Legends, PUBG juga. Terus juga untuk terutama kuliah juga harus fokus itu mungkin itu aktivitas saya di luar olahraga. Tapi kalau ngomongin kuliner Mas Iki, ini kan atlet nih. Oh. Emang maksudnya tuh gak mempengaruhi Pola makan. pola gitu ya. makan atau berat badan gitu kan? Kalau saya sendiri sih nggak apa ya, mau makan jam berapa aja, kalau misalkan lapar ya makan aja gitu. Berarti gak ada batasan waktu. Ya mungkin kalau pas di klub profesional, di klub-klub gede itu pasti ada aturannya kan. Kita harus tidur jam berapa, makan juga jam berapa, pasti diatur. Tapi untuk sekarang mah kalau lapar ya sikat aja makan. Oke. Mungkin lanjutlah ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kang Asep. Kang Asep ya? Iya Kang Asep. Kang Asep. Gimana sih caranya Mas Dimas menjaga keseimbangan antara karir olahraga dan kehidupan pribadi? Apalagi kan sekarang anak muda nih. Tapi ini kayak soalnya up to date banget ya. Iya. Kayak emang teman-teman mantengin langsung gak sih? Langsung ini Langsung pasti. ngasih pertanyaan setelah dikasih pertanyaan sama yang lain ya gak sih? Ya langsung Kayak ini nyambung banget pertanyaannya sumpah. research gitu. Gimana nih Mas Dimas? Untuk menjaga keseimbangan olahraga dengan kehidupan pribadi ya. Mungkin untuk dulu sih saya itu nggak bisa menjaga sendiri, jadi udah ada yang ngatur, kalau nggak pelatih orang tua gitu. Karena pada saat dulu pas zamanan sekolah itu saya terfokusnya itu satu, yaitu di bidang olahraga di badminton. Tetapi untuk sekarang saya kan kuliah, udah harus bisa ngatur diri sendiri juga gitu. Untuk menjaga keseimbangannya ya kita boleh olahraga, tetapi kita harus fokus juga pada pendidikan, yaitu kuliah gitu. Buat Gitu kuliah? kan Ripi. Buat kuliah sekarang lagi di apa nih? Lagi skripsian kah atau apa tuh? Sekarang kuliah saya semester 7, tapi udah ngambil skripsi, lagi menggarap judul dulu nih. Menggarap Mas Chan, selain atlet nih, selain berprestasi dalam olahraga, Mas Dimas ge pinter ya. Pinter. 3,5 tahun menuju Amin, skripsian. amin.
Biasanya kan kalau atlet Wah sibuk atau nggak ada Sibuk. waktu buat kayak apalagi gini skripsi mah. ya, Skripsian menguras. lama. Kita aja skripsi nggak habis ya. Heeh. Mas Iki udah 10 semester. Jangan gitulah. Oh, iya. Mau joki nggak mau joki? Info joki dong teman-teman. Teman-teman yang ada joki-joki boleh. Karena Kang Canda, Kang Ripi, karena pendidikan juga menurut saya penting. 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 Iya, Kita setuju, juga setuju. setuju itu. Kalau dulu prinsip saya itu sama orang tua nomor satunya itu olahraga justru, yang kedua pendidikan. Tetapi setelah melihat pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian senior-senior tuh kalau udah atlet tuh kalau udah cedera Umurnya itu habis gitu ya. kalau udah cedera atau enggak kecelakaan gitu nggak bisa main lagi semaksimal mungkin, itu pasti di apa ya bukan Buang. dibuang, di degradasi gitu dari klubnya. Makanya melihat pengalaman itu mungkin orang tua saya pada saat lulus SMA sekarang terfokusnya jadi nomor satu itu pendidikan kuliah, jadi nomor duanya bulu tangkis. Jadi menjadikan sebagai bulu tangkis itu jadi hobi yang menyokong lah ya. Iya, gitu. betul. Tapi nih ngomongin tentang olahraga juga nih Mas Dim. Ngelihat sekarang kan di Kemenpora ya. Lagi Kemenpora. rame-ramenya diaspora nih menurut Iya. Mas Dimas pandangan tentang hal itu gimana sih Mas Dim? Untuk keberlangsungan atlet Iya, kita nih ya. atlet yang ibu dan ayahnya ataupun keturunan dari atasnya jauh tuh dari orang Indonesia asli. Indo Tulen. Untuk mungkin itu untuk di bulu tangkis mungkin ya. Maksudnya itu sikap diaspora terhadap atletnya apa gimana? Chan? Tanggapan Mas Dim tentang ini lagi rame-ramenya Diaspora, ya. diaspora nih. Yang pemain keturunan masuk naturalisasi. ke wilayah. Naturalisasi pemain. Sebenarnya kalau di badminton itu belum ada sih, setahu saya belum ada pemain naturalisasi kayak gitu, kayak di sepak bola gitu kan, yang punya keturunan bisa Join timnas join gitu. timnas. Tapi kalau untuk di badminton itu justru nggak, sampai saat ini belum ada orang keturunan dari luar negeri, terutama dari Belanda ya kan, kebanyakan turunannya Belanda, belum ada yang menjadi atlet di Indonesia. Tetapi atlet-atlet Indonesia karena saking banyaknya suka diambil gitu oleh negara-negara lain gitu. Iya. Tapi prosesnya tidak naturalisasi sih, langsung diambil aja gitu. Beda aturannya sama sepak bola gitu. Oh, kalau bulu tangkis tuh kayak gitu berarti nggak ada aturan yang kayak. Jadi karena dari kemauan sendiri aja gitu, dia mau memperkuat negara ini, ya udah silahkan gitu. Oh, karena emang Indonesia salah satu negara pencipta Besar. pemain bulu tangkis Iya. hebat Iya, ya. Hebat, banyak hebat. banget, Emang banyak asli, banget iya. atletnya di Indonesia. Oke. Bahkan ada juga pelatih Indonesia yang melatih negara lain. Emang gila Keren banget sih. berarti bulu tangkis ya. Indonesia itu keren-keren orangnya. Iya. Tapi lebih keren aku sih tetap. Siap Mas Chan, siap. Oke, Mas Dim nih ngebahas tentang yang tadi kita udah bahas nih. Ngelihat tentang kebutuhan bulu tangkis di Indonesia tuh minusnya apa sih? Kalau kata Mas Dim ngelihat kayak yang Mas Dim kan udah lama nih main bulu tangkis dari SD ya kan, dari SD sampai sekarang gitu. Ngelihat ada nggak sih yang menurut Mas Dim kayak wah ini latihannya, alatnya ataukah apanya gitu, ini nggak up to date banget nih, harus diubah, Kurang dan teknik. diperhatikan Iya. mungkin ya. Menurut Mas Dim ada nggak sih di Indonesia hal yang kayak gitu? Ya lebih ke perhatian PBSI gitu ya. Kalau Persatuan Bulu Tangkis itu di Indonesia tuh PBSI disebutnya. Perhatian PBSI terhadap atlet lah ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. Kalau sebenarnya kalau kita sudah masuk ke pelatihan nasional itu kayak alat latihan, pelatihannya itu sudah sudah modern gitu. Cara melatihnya juga sudah modern. Malah yang jadi yang kurang perhatian tuh di PBSI tingkat kabupaten kalau menurut saya. Nah, di situ tuh kepengurusan PBSI-nya tuh masih acak-acakan. Jadi masih belum terlalu maksimal untuk memperdayakan atlet-atlet di daerah gitu. Karena pengalaman saya juga banyak pada saat Porda juga saya mengalami yang harusnya saya terima tetapi
Enggak, tidak gitu. saya terima gitu karena ada oknum-oknum Korupsi dari itu berarti ya? nah lebih Gila, lebih gila, intinya gila. ke situ sih ya. Nah itu tuh tetapi kalau untuk di tingkat nasional sudah modern sudah baik juga kepengurusannya gitu. Mungkin ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu PBSI. PBSI yang dulu. Mohon, yang dulu. Yang dulu. Kalau yang sekarang mas serem udah. enggak, Yang dulu sekarang aja udah. mah. Yang dulu aja udah. Maka Insya diperhatikan kembali mungkin ya. Gila. Emang di setiap olahraga pasti ada nggak sih Mas Chan yang kayak gitu? Pasti sih. Hal-hal yang Iya. kita sebagai atlet yang sudah sedemikian capek Hmm. dan sedemikian Apa ya, jiwa raga kita udah keluar. ya udah effort banget Iya. lah gitu, tapi masih ada oknum-oknum gitu yang tidak bertanggung jawab, bahkan bisa dibilang tit lah. Nyebelin banget. Bahkan lah. ada mantan atlet yang emang sampai gak diperhatikan, ada yang sampai jualan gitu kan. Jualan. Bagi mereka tuh udah ngebanggakan Indonesia Iya, gitu. Betul. Tapi itu emang jadi kekhawatiran banget gak sih Mas Dim? Iya, Kayak ngeliat Untuk atlet gitu ya. Iya, untuk atlet yang karena banyak banget atlet yang setelah umurnya habis terus kualitasnya menurun dan emang benar-benar pemerintah Tidak gak ngelihat menjamin itu lagi gitu ya, tidak menjamin untuk masa depan. Mungkin kalau menurut saya perbedaannya kalau di tingkat nasional mungkin ya dilihat banyak orang, dilihat warga negara Indonesia juga, jadi mereka itu seleksinya lebih transparan gitu, lebih terlihat. Kalau di daerah tuh menurut saya seleksi itu hanya sebagai formalitas, itu yang harus diperhatikan karena bakat-bakat di daerah itu sebenarnya harus dicari dan juga diperlihatkan, tetapi di sini kadang kepengurusannya memikirkan hanya untuk dirinya sendiri Finansial atau pribadi gitu. keluarganya. Kayak misalkan anak ini tuh padahal mainnya ada yang lebih bagus, tetapi karena anak ini anaknya Adalah kepengurusan anaknya, gitu. Jadi ya untuk saran saya sih untuk PBSI nasional lebih memperhatikan PBSI yang di daerah gitu. Tapi sampai sekarang hal itu masih terjadi Mas Dim. Banyak masih Masih banyak banget. masih terjadi. Berarti ini Astagfirullahaladzim. kerja capeknya Para atlet? para atlet dan pemerintah pusat nih yang emang harus Kepengurusannya. ngedidik banget bawah-bawahannya Bawahannya, buat ya. gak ngelakuin hal seperti itu lagi. Jangan korup, Jangan nanti masuk korup. neraka. Itulah, itu dengar ya kalian yang korup di luar sana. Hey wahai manusia. Wahai manusia, janganlah kalian korup. Bisa dikorupsi deh ku Abi. Oke, ngomongin olahraga nih Mas Chan. Kita habis keringet-keringetan ya gak sih? Kalau Betul. misalnya olahraga, kita mengeluarkan tenaga yang sangat banyak. Ekstra Ion kita keluar. Iya, kita bakal kelelahan. Tidak, aku kelelahan sekali. Gimana sih Ki biar ion kita kembali lagi, semangat kita kembali lagi? Hanya dengan satu cara Mas Chan. Apa Ki? Minumlah Pocari Sweat. Oh. Karena dengan minum Pocari Sweat, kita sweat atau gimana sih baca? Pocari Sweet. Pocari Sweet. Ion kita bakal kembali lagi karena Pocari ini di dalamnya memiliki kandungan-kandungan yang mampu membalikan ion di dalam tubuh kita yang hilang setelah kita berolahraga. Berarti ion yang kita udah keluarkan minum Pocari Sweat. Kita itu jadi go sweet go ion. Iya, Iya, seperti keren. itu Mas Chan. Nih, kita sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, kita ada beberapa lagu buat teman-teman pendengar di luar sana. Oke, buat teman-teman jangan stay tune terus di sini sambil ditemanin sama musik yang akan kita sajikan. Tanpa lama, tanpa basa-basi dan sangat bersemangat. Apalagi ntar kita bakal moment of the truth ngobrol sama atlet kita Mas Dim di sini. Mas Dim. Oke, nggak basa-basi ya. Ayo langsung aja Mas Chan. Cik. Something run away from everyone.
feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. Halo, balik lagi sama kita di 169,3 FM Z Radio. Bareng sama aku di sini ada Rifki dan Aku Chandra. kita ditemenin sama siapa nih Mas Chan? Masih bersama Mas Mas Dimas. Dimas. Oke, mungkin ini jadi sesi terakhir perbincangan kita. Segmen akhir lah. Segmen akhir perbincangan kita bareng Mas Dimas hari ini. Buat teman-teman yang masih bingung nih nentuin arah pilihannya di olahraga, Mau olahraga apa gimana ya? sih? Gitu. Iya, misalnya lagi patah semangat, Patah hati. patah hati juga bisa masuk. Mempersulit aja nih kamu. Harus tetap semangat. Ya nggak sih Mas Dimas? Betul sekali. Gimana sih? betul, Kang. Ada nggak sih dari Mas Dimas kayak motivasi atau nggak buat teman-teman nih yang masih berjuang dari awal atau masih lagi Menata karir running lah ya. gitu? Ya gimana sih Mas Dim? Untuk yang baru
awal gitu baru menekuni olahraga, buat teman-teman atau adik-adik gitu ya, harus tetap semangat dan juga jalani aktivitas itu harus dengan sesuai hati yang intinya, agar kita juga menjalaninya mau gitu secara berusaha. Jadi nggak terbebani gitu Iya, ya? tidak terbebani karena atas kemauan sendiri. Dan terus untuk teman-teman nih, terutama untuk teman J Radio yang harus tetap semangat latihan untuk mengejar cita-cita kalian gitu. Bercita-citalah setinggi langit mungkin ya. Atmosfer malah. Atmosfer Mun bisa mah gitu sejauh-jauh nanya. Karena tidak rugi juga kita memiliki cita-cita yang tinggi, dan hasilnya pun bagaimana kita menjalaninya gitu. Pokoknya terutama di bidang olahraga gitu harus tekun latihan, rajin, semangat, tidak malas-malasan gitu, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Mungkin itu saran sih untuk teman-teman Apalagi semangat bersama Pokaris. Pokaris. ya. Gosip ya. Kita ngejilat nih. Ngejilat terus biasa. Oke, itu memang itu hal yang emang penting banget buat Dan- seorang atlet ya. Ya, dan satu lagi untuk generasi muda, mungkin jangan gampang terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang ada gitu. Tuh Ki, Mas Chan dengerin. benge, Mas Chan. Aduh, itu, Mas karena Chan itu- gara-gara Mas Chan nih, Mas. Dengerin. Sangat bisa mempengaruhi masa depan kita sih istilahnya itu. Bagaimana kita bisa bergaul ya, masa depan kita kayak gitu. Jadi harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Setuju. Dengerin Ki. Karena kalau misalnya kita main sama sapi ya kita bakal jadi sapi. Ya, Kita betul. main sama musang kita bakal jadi musang gitu. Buat Iya, ya musang nggak? tapi Oke nih, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman kaula muda Z Radio. Target apa sih yang belum? Oh maaf. Target atau mimpi terbesar apa sih yang Mas Dimas inginkan di olahraga gitu? Untuk saat ini ya Mas Dim. Untuk saat ini mungkin di usia saya yang sekarang untuk mencapai masuk ke pelatihan nasional itu 80% sudah nggak bisa gitu ya, karena banyak saingan-saingan di luar sana yang masih aktif latihan, berusaha, yang masih aktif di klub-klub besar gitu. Jadi mimpi saya di dunia olahraga, terutama olahraga badminton itu, mungkin saya di sini ingin menjadi pelatih lah, pelatih di luar gitu, di luar negeri, mencari ilmu sebanyak mungkin di luar negeri, agar nantinya pada saat tua saya juga bisa melatih di pelatihan nasional dan bisa memberikan bakat-bakat yang terbaik untuk negara Indonesia ini. Mungkin itu target saya untuk saat ini dan kedepannya gitu, Kang Chandra dan Kang Rifki. berarti dari pemain ke pelatih. Iya. Gila. Tapi gini ya, mungkin sekarang kita kenal Mas Dimas gara-gara atlet gitu ya. Tapi kalau misalnya andai kata nih Ki, waktu kecil dulu nggak main badminton gitu. waktu diputar kembali gitulah, kalau kata anak zaman sekarang mah, ada nggak sih sedikitnya kayak penyesalan mungkin, Iya. atau misalnya sepertinya lebih Nah enak sih, jadi gitu. dokter aja deh gitu, yang pasti-pasti misalnya. Nah si baheula abi tuh jadi naon gitu, pilot Bapak, gitu kan. pilot, Gitu. polisi, tentara gitu. Nah, di sini saya ingin curhat lah ya, sedikit lah ya. Ah, Sebenarnya tuh awal cita-cita dari dulu saya itu sebenarnya bukan seorang atlet. Tadinya hanya ingin sebagai untuk kesehatan tubuh dan untuk hobi juga gitu. Sebenarnya cita-cita saya yang utama itu dari kecil itu ingin menjadi tentara, Kang Chan sama Kang Riki. tentara. Karena kan saya dari mulai lahir sampai sekarang itu hidup di lingkungan asrama tentara gitu di Armed. Jadi ya sangat termotivasi, ingin Tentara banget lah ya. tentara gitu. banget lah. Termotivasi ingin memakai seragam kayak papa saya gitu. Sebenarnya cita-cita yang
utama saya itu dulu itu. Kalau saya karena sekarang ya udah jalannya rezekinya di atlet, ya saya syukuri aja dan saya jalani aja gitu Kang Chan. Tapi seenggaknya ada persamaan. Iya. Sama-sama mengabdi kepada negara. Negara. Iya, betul. Meskipun dikorup sama yang Au. Iya. Jadi banyak banget pesan yang kita dapat ya dari Mas Dimas hari ini. Iya nggak sih Mas Chan? Betul sekali Ki. Mungkin dari perjalanan hidup, karir. Perjalanannya, perjuangannya. Tapi emang benar banget nih teman-teman. Perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Beda ceritanya. Kalau cewek pasti akan mengkhianati cowok. Itu mah kamu sih. Dah aku mah enggak, alhamdulillah. Makanya nggak usah cinta-cintaan, benar tuh Mas Dim. Iya betul. Karena Nggak usah. cinta Fokus itu. karir dulu. Fokus karir dulu. Nah, Udah karir baru. kurir nganterkeun barang teh. Makasih Ki. Kan kurir cinta teh geuning, cinta. bawain makanan buat si Bebeb. Padahal dia sama yang Gitu. lain ya. Lanjut Ki. Curhat Kang Chan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak orang-orang kayak kita sama atlet itu sama-sama aja. Apa tuh Ki? Sama-sama kalau bisa sakit hati mah nya nggak sih mewek. Ujung-ujung nama di ujung kamar. Kalau saya nggak mewek, saya ke lapangan nyemes. Nyemes satarikna ya. Mana topik hidayat kan ieu. Paring yang aing. Sampai Upin Ipin dikejar. Wah, mengerikan emang. Gila. Adit Sopo Jarwo main tuh emang. Tapi satu pertanyaan lagi deh. Apa nih Mas Chan? Sekarang kan banyak nih anak muda yang bisa dalam tanda kutip FOMO. FOMO ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja. Gimana Iya. tanggapan Mas Dimas kayak Apalagi sekarang lagi rame nih. Lagi rame Balik kan? bulu tangkis nih, lagi Nah, rame nih bulu tangkis orang-orang lagi yang rame. Tiba-tiba, "Ayo orang main Ya. bulu tangkis." Hari beli raket, beli nukar itu. Padahal kan maksudnya dari bulu tangkis sendiri pasti punya teknik sendiri, Oh, persiapan fisik dan lain-lain gitu. Iya. Gimana sih? Tanggapan saya mungkin kalau untuk dalam bidang olahraga, untuk saya sih ngelihatnya positif-positif aja ya, karena kayak tadi ngelihat temen mau badminton, kita ingin badminton gitu kan, jadinya ya kalau di bidang olahraga pandangan saya positif aja karena untuk kesehatan dia juga kan. Tetapi kalau di luar olahraga gitu kan banyak tuh hal-hal yang negatif gitu. Jadi ya itu sih yang harus dihindari sih. Dihindari gitu ya. Ya. Tapi yang FOMO tuh aman karena emang mungkin buat orang yang jual raket sama rokok tuh jadi untung juga Mas Chan. Tapi Iya. kalau FOMO dalam kebaikan tuh Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Untuk FOMO untuk membantu UMKM aman-aman aja. Iya. Oke, mungkin tutup aja kali ya. Udah mungkin Mas Dimas juga masih ada Mas Dim, kegiatan. Iya. Kayak pasti sibuk banget sih kalau ini barang bawaannya aja banyak banget ya, Mas Chan. Banget ini udah bawa Bawa raket, bawa Iya, sepatu raket. pasti. Ayo segala dibawain. Iya, mungkin thanks banget buat teman-teman Kaula Muda dan teman-teman pendengar Z Radio yang sudah stay tune ngedengerin kita di sini. Semoga apa yang kita bicarain hari ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua sehingga kalian bisa terus grow up, berkembang hingga menjadi Sesuai diri dengan kalian yang kalian inginin gitu. Terima kasih juga untuk Kang Chan sama Kang Rifki nih udah ngundang saya di sini berbagi cerita, memberikan motivasi untuk teman-teman di radio lah di luar sana. Oke, thank you juga Mas Dim udah gabung sama kita di sini di 169,3 FM Z Radio. Thank you banget buat teman-teman. Kita ada lagu terakhir nih buat teman-teman dengerin. Satu lagu yang sangat-sangat memorable dan lagu yang sporty buat kalian, buat balikin semangat kalian. Oke, aku di sini Rifki. Aku di sini Chandra. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu nanti. Dadah. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything
you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. FM di radio anak muda masa.